warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ibu sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, berdoa sudah selesai. Dan sekarang ibu minta kepada kalian untuk mengecek temannya di samping kanan kiri. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semuanya. Alhamdulillah, berarti hari ini lengkap. Jumlah siswanya 26 orang ya anak-anak. Pagi hari ini ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran ke-6. Baik, hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, organ gerak hewan dan manusia. Gangguan otot seperti leher kaku saat bangun tidur bisa terjadi karena kebiasaan tidur yang salah. Sistem organ gerak manusia ternyata juga bisa mengalami gangguan atau kelainan loh anak-anak. Nah, faktor-faktor apa saja sih penyebab gangguan atau kelainan tersebut? Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan sistem organ gerak. Yang pertama, ada bawaan sejak lahir. Seperti kelainan kaki X atau kaki O, itu merupakan kelainan otot bawaan sejak lahir. Faktor yang kedua disebabkan karena infeksi virus atau bakteri. Seperti kelainan otot yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus sehingga otot menjadi kejang-kejang. Yang ketiga, kebiasaan yang salah. Nah, faktor kebiasaan yang salah inilah yang banyak terjadi dan dialami oleh sebagian besar manusia. Kebiasaan yang salah itu dikarenakan melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama, ini ada membaca buku dengan posisi tidur, itu akan menyebabkan tulang punggung terasa sakit dan mata juga sakit. Yang kedua, berjalan dengan tubuh membungkuk atau sebaliknya akan menyebabkan tulang punggung bengkok ke belakang dan ke depan. Yang ketiga, membawa beban terlalu berat akan mengakibatkan tulang punggung membengkok ke belakang. Yang keempat, tidur dengan posisi yang salah akan mengakibatkan saat bangun, leher akan terasa kaku dan sulit digerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, yang kelima, menulis dengan posisi yang salah akan mengakibatkan tulang punggung melengkung ke arah samping. Itulah beberapa contoh kebiasaan yang salah yang harus kita hindari agar kita tidak mengalami kelainan otot. Sekarang, kita akan mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, atau skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan tubuh yang salah. Yang keempat, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, yang kelima, agar terhindar dari osteoporosis, bisa mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium dan diimbangi olahraga. Nah, itulah beberapa cara untuk mencegah terjadinya kelainan
pada organ gerak kita ya anak-anak. Nah, anak-anak, menjaga kesehatan organ tubuh, termasuk organ gerak, sebenarnya dapat dilakukan sejak lahir loh, bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan, yakni melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Nah, bagaimana? Sekarang sudah tahu kan faktor-faktor apa saja sih yang menjadi penyebab gangguan atau kelainan pada organ gerak? Sekarang, Ibu ingin bertanya. Tadi kita sudah membahas faktor-faktor, kita sudah membahas kebiasaan yang salah, sudah membahas cara mencegahnya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Tono. Oke, Tono. Coba tolong sebutkan faktor-faktor apa saja sih yang menjadi penyebab gangguan atau kelainan pada sistem organ gerak. Silakan Tono. Ya, betul. Jadi ada 3 ya anak-anak faktornya, faktor penyebabnya. Yang pertama itu faktor penyebab yang pertama ada pembawaan sejak lahir. Yang kedua ada infeksi virus atau bakteri. Nah, yang ketiga ada kebiasaan yang salah. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi kepada Sari. Silakan Sari, Ibu ingin bertanya. Sebutkan 2 contoh kebiasaan yang salah. Ayo, 2 contoh. Iya, betul. Kebiasaan yang salah itu yang pertama ada membaca buku dengan posisi tidur. Yang kedua, tidur dengan posisi yang salah. Tadi kan ada 5 ya contohnya, yang sudah disebutkan Sari 2, sisa 3. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi kepada Budi. Budi, silakan sebutkan 3 lagi sisanya, contoh kebiasaan yang salah. Tadi Sari sudah menyebutkan 2, sekarang sisa 3. Silakan Budi, sebutkan 3 contoh kebiasaan yang salah. Iya, jadi kebiasaan yang salah itu sisanya ada berjalan dengan tubuh membungkuk atau sebaliknya, terus membawa beban terlalu berat, dan menulis dengan posisi yang salah. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah pada paham belum nih? Sudah? Baik, alhamdulillah kalau sudah pada paham. Selanjutnya kita akan membahas materi bahasa Indonesia. Baik, materi selanjutnya yaitu ayo membaca. Nah, di sini ada seorang bocah yang bernama Giuliano Nostro. Ada yang tahu nggak sih siapa Giuliano Nostro ini? Ada yang tahu? Nah, iya betul banget. Giuliano Nostro ini adalah seorang bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Bisa kita lihat ya, dari badan yang berotot seperti seorang binaragawan. Kok bisa ya? Nah, pasti kalian penasaran kan? Yuk kita simak kisah kehidupannya. Nah, di sini ada teks bacaan yang berjudul Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor. Ayo, siapa yang mau membacakan teks berikut? Ada yang mau? Ayo, siapa yang mau? Oke, Budi, silakan Budi. Yang lain simak baik-baik ya. Baik, terima kasih Budi. Nah, lanjutnya nih anak-anak. Siapa yang mau membacakan paragraf teks berikutnya? Ada yang mau? Oke, Sari, silakan Sari. Baik, terima kasih Sari. Nah, yang terakhir nih anak-anak, siapa yang mau membacakan paragraf teks berikutnya? Ayo, siapa yang mau? Terakhir loh. Oke, Tono, silakan Tono. Oke, terima kasih Tono. Sekarang, kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf yang sudah kalian baca tadi. Kemudian, kalian tuliskan di buku kalian masing-masing.
Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah pada paham, silakan kalian kerjakan tugas kalian ya. Sudah selesai semuanya? Oke, bagus. Kalau semua sudah selesai, ayo kita koreksi bareng-bareng ya. Koreksi dengan jujur dan tidak bohong, tidak curang. Oke, kita lanjut. Paragraf pertama. Biasanya, seorang anak kecil senang menghabiskan waktu bermain dengan teman-teman sebayanya. Giulianostro sudah diajak ayahnya ke tempat gym sejak umur 2 tahun. Paragraf kedua, Giulianostro masih di bawah umur, tapi memiliki tubuh seperti binaragawan. Paragraf 3, untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giulianostro melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari. Paragraf keempat, keduanya pun telah menguasai teknik plank atau bendera. Paragraf kelima, alasan ayah Giulianostro mendorong anaknya memiliki tubuh kekar seperti binaragawan. Paragraf ke-6, tubuh Giulianostro memang luar biasa. Paragraf ke-7, ayah Giulianostro memastikan bahwa program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan. Paragraf ke-8, Giulianostro mengaku bahwa dia tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang ditetapkan ayahnya. Paragraf ke-9, Giulianostro memecahkan 2 rekor dunia sekaligus. Paragraf ke-10, rekor pertama yang dipecahkannya adalah berjalan dengan tangan tercepat sambil mengempit bola pemberat di antara kedua kaki. Dan paragraf ke-11, meskipun dia banyak meraih prestasi, dia juga mendapat banyak kecaman. Nah, anak-anak, itulah tadi ide pokok dari masing-masing paragraf. Coba, siapa yang jawabannya benar semua? Acungkan tangannya. Wah, alhamdulillah, rata-rata hampir semuanya sudah benar ya teman-teman. Hebat nih semua anak-anak ibu. Nah, jika ada yang kurang tepat, diperbaiki lagi anak-anak. Tingkatkan lagi belajar kalian agar menjadi lebih baik lagi. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang membaca teks bacaan, menentukan ide pokok, menulis ide pokok. Nah, sampai situ apakah sudah paham? Atau masih ada yang ditanyakan? Oke, alhamdulillah kalau semua sudah pada paham. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di sini ada gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, anak-anak boleh memilih gambar sesuai yang kalian inginkan. Di sini Ibu mau tanya, anak-anak lebih suka gambar nomor berapa ya? Nomor 2 boleh. Nih, Ibu akan menceritakan kronologi yang ada di gambar tersebut. Tolong simak baik-baik ya. Ada 3 orang anak yang sedang bermain lompat tali, yaitu Puji, Anissa, dan Putri. Puji dan Putri sedang mengayunkan tali kepada Anissa. Tiba-tiba, Anissa terjatuh dan Puji dan Putri pun langsung memberhentikan permainannya. Dan Puji dan Putri pun mengangkat Anissa untuk ke tepian. Lalu mereka berdua mengobati lukanya Anissa. Dan akhirnya cerita tersebut telah usai. Nah, dapat dipahami ya anak-anak. Jangan lupa ya, kalian harus saling membantu kepada sesama. Oke, baik. Sekian dari Ibu.
Dadah. Nah, baik teman-teman. Sekarang kita sudah berada di ujung waktu pembelajaran pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri, di sini saya akan mengulas materi yang sudah disampaikan kepada teman-teman, yaitu salah satunya mengenai organ gerak kita. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di situ sudah dijelaskan, yaitu mengenai faktor-faktor kelainan sistem organ gerak, sampai contoh organ gerak yang salah. Ya, nah maka dari itu saya harap setelah pulang dari sekolah atau keluar kelas ini, kalian bisa melakukan contoh-contoh organ gerak yang baik, serta kalian bisa memberikan contoh kepada orang-orang di sekitar kalian, khususnya dalam organ gerak, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.